Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang inheritance, yang mana yang diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa memahami konsep inheritance. Materi ini saya bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasarnya dulu. Dalam Java, kelas atau objek bisa saling berhubungan dengan kelas atau objek yang lain. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah inheritance atau pewarisan. Nah, untuk memahami mekanisme inheritance ini, kita dapat menganalogikan dengan hubungan antara orang tua dan anak, yang mana orang tua mewariskan harta benda atau atribut, watak, perilaku, atau metode ke anak. Kemudian, sebagai catatan, bisa-bisa saja tidak semua hal yang dimiliki oleh orang tua diwariskan kepada anaknya. Oke, dalam analogi ini, orang tua di dalam Javanya disebut dengan superclass, sedangkan anak di dalam Javanya disebut dengan subclass. Oke, kita bisa melihat induk singa ini itu bisa kita analogikan sebagai superclass. Nah, kemudian si induk ini mewariskan kepada si anak atau subclass. Nah, dalam analogi kehidupan sehari-hari, misalnya singa ini mewarisi sesuatu kepada anaknya. Tapi kalau di dalam Java, proses kerjanya itu dimulai dari subclass atau si anak, yang artinya adalah anak mewarisi dari induknya atau superclass. Jadi tergantung anak ingin mewarisi dari superclass yang mana. Misalnya dia punya 3 induk, dia mau mewarisi dari induk yang mana. Nah, artinya adalah tumpuan prosesnya itu ada di si anak ini. Oke. Kemudian, kenapa mekanisme inheritance atau pewarisan ini dibutuhkan? Jadi, untuk menjawab hal ini, coba tanya pada diri masing-masing. Kenapa kita harus mewariskan sesuatu pada anak kita nanti? Atau kenapa kegiatan waris di dalam kehidupan itu perlu? Nah, jadi inheritance itu menjadikan tidak semua hal harus dikodekan ulang pada tiap kelas. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada di dalam kelas tertentu yang kita butuhkan, cukup ambil saja atau diwarisi dari kelas lainnya. Nah, dan bahkan kita bisa mewarisi konten dari suatu kelas. Oke. Coba kita lihat analogi yang kedua ini. Ini adalah parents atau induknya. Kemudian ini adalah si anak. Nah, kita lihat si anak ini itu nggak perlu lagi bangun rumah dari nol ya. Jadi dia cukup ambil aja dari orang tuanya, diwarisi seperti itu. Nah, jadi dalam mekanisme di Java juga seperti itu. Nanti kalau misalnya kita membutuhkan suatu proses yang sudah ada, kita tidak perlu buat lagi. Nah, kita tinggal gunakan saja dengan mekanisme pewarisan ini. Nah, jadi sederhananya dalam PBU kita membuat harmonisasi tiap-tiap kelas itu dibuat kayak keluarga. Artinya saling berhubungan. Nah, jadi setiap kelas saling berhubungan dengan
kelas yang lain, sehingga semua kelas itu akan dijadikan satu, kemudian akan dieksekusi secara bersama-sama. Kemudian bagian kedua, deklarasi. Pendeklarasian mekanisme inheritance hanya dapat dilakukan dari subclass selama memungkinkan atau membolehkan untuk diwarisi. Subclass dapat memilih kelas manapun untuk diwarisi. Nah, terbalik dengan analogi orang tua anak. Maksudnya gini, kalau analogi orang tua anak, orang tua yang mewariskan kepada anaknya. Tapi kalau inheritance dalam Java, kelas anak yang memilih orang tua mana yang akan diwarisi, atau subclass akan memilih kelas mana yang akan diwarisi, seperti itu. Nah, untuk menggunakan pewarisan, kode yang digunakan adalah extends. Jadi apabila Anda mendapati nanti ada keyword extends setelah nama kelas, maka itu artinya kelas tersebut telah mewarisi atribut dan metode dari kelas yang lain. Oke. Bentuk umum. Oke, bentuk umum seperti ini. Class, car, extends, vehicle. Oke. Nah, ini artinya kelas car akan mewarisi konten dari kelas vehicle. Jadi sebenarnya di sini ada dua kelas. Pertama kelas car dan kelas si vehicle. Oke. Kelas car itu disebut dengan subclass atau kelas sekarang atau current class. Kemudian extends itu menandakan ada proses inheritance atau pewarisan dari siapa? Dari kelas vehicle. Nah, itu artinya sebelum kita membuat kelas car, artinya sudah ada kelas vehicle terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena kode ini adalah milik dari kelas vehicle. Oke, sekarang kita akan membuat contoh kode inheritance. Nah, kita akan membuat satu kelas namanya kendaraan Java. Kemudian kita akan membuat kodenya seperti kelas kendaraan protected string merek Ford. Oke. Modifier protective itu menjadikan bahwa atribut merek ini itu tidak bisa diakses dari luar package. Nah, jadi seperti itu. Karena ini tidak menggunakan package, maka protected ini tidak terlalu berpengaruh. Kemudian kita buat sebuah method void public void klakson. Oke, kita buat perintahnya system out print line. Tut seperti itu. Oke, kita save. Nah, sekarang kita coba compile dulu. Java kendaraan Java. Oke, ada satu error di sini. Apa? System out
print line di sini. Print ln, sorry. Oke, sudah. Ketika dia berhasil, maka akan terbuat objek, yaitu kendaraan kelas. Oke, kemudian kita akan buat satu file baru, namanya mobil.java. Nah, mobil.java ini kodenya seperti ini. Kelas mobil extends kendaraan. Nah, kelas yang kita buat sebelumnya barusan. Di sini kita buat private string model name sama dengan Mustang. Nah, kemudian kita buat atribut lagi. Kita buat static void main. Nah, sekarang kelas mobil itu sudah mewarisi isi dari kelas kendaraan. Kita lihat, kelas kendaraan itu punya satu atribut dan satu metode. Nama atributnya adalah merek dan nama metodenya adalah klakson. Artinya, atribut dan metode ini sudah kita warisi ke dalam kelas mobil. Maka kita sudah bisa menggunakan string merek dan void klakson. Oke, kita akan gunakan di static void main. Kita buat objeknya dulu, instance dari kelas mobil ini, yaitu mobil saya sama dengan new mobil. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat mobil saya itu sudah punya klakson. Oke. Padahal di dalam mobil ini tidak ada metode klakson. Kenapa kita bisa akses klakson? Karena kelas mobil sudah mewarisi metode klakson dari kelas kendaraan. Oke, kita coba. Nah, apabila ada kelas yang mewarisi kelas yang lain, sebenarnya kita tidak perlu mengcompile kedua kelasnya, cukup yang dikompil adalah subkelasnya aja, yaitu kelas mobil. Oke, coba kita jalankan. Ya, metode klakson sudah bisa kita akses dari kelas mobil. Sekarang kita akan akses atribut nama atributnya merek. Oke, system out print line mobil saya merek. Kemudian system out print line mobil saya model name. Mobil saya merek itu adalah atribut kepunyaan dari superclass. Nah, kelas kendaraan ini kita sebut dengan superclass, kemudian kelas mobil kita sebut dengan subclass. Atribut merek itu adalah kepunyaan dari superclass, sedangkan model name adalah kepunyaan dari subclass. Oke, kita compile dulu, save dulu. Kita compile. Oke, kita jalankan. Lihat, kita sudah mendapati nilai dari merek, kemudian nilai dari model name. Oke.
Kemudian mengakses parents member. Yang dimaksud dengan parents member itu adalah atribut dari superclass. Oke, atribut dari superclass. Kemudian metode dari superclass atau atribut dari metode warisan superclass. Oke, jadi parents member itu ini. Protected string merek, public void Clarkson. Oke. Kemudian yang nomor 3 adalah atribut dari metode, atribut dan metode warisan superclass. Misalnya gini. Misalnya kita membuat satu buah kelas lagi. Misalnya nih, contoh Toyota Java. Kemudian Toyota Java ini kita buat seperti ini. Kelas Toyota, kemudian extends mobil. Nah, coba perhatikan. Sekarang Toyota memiliki apa yang dimiliki oleh kelas mobil. Perhatikan. Kelas mobil memiliki apa yang dimiliki oleh kelas kendaraan. Itu artinya parents member dari Toyota itu ada atribut, ada metode, dan juga ada atribut dan metode warisan dari superclassnya. Oke, mudah-mudahan paham. Jadi secara umum untuk mengakses member dari superclass sama dengan mengakses member dari dalam kelas, dari kelas sendiri atau subclass. Misalnya apabila superclass memiliki atribut X, maka dalam subclass kita langsung bisa mengakses X sama dengan 10, atau boleh juga dengan menambahkan keyword super, yaitu seperti super X sama dengan 10. Oke, misalnya seperti ini, ada contohnya. Kita ikut contoh yang di modul saja, ini kita hapus. Protected string warna sama dengan merah. Oke, kemudian di mobilnya. Oke. Private string warna sama dengan hitam. Oke. Oke. Kemudian yang ini kita hapus dulu. Oke, sekarang kita sudah punya kode yang ini. Kendaraan dan mobil. Kita lihat kendaraan, kita punya dua properti. Pertama, merek dan warna. Kemudian di dalam mobil, kelas mobil maksudnya, kita punya dua properti juga, model name dan warna. Coba kita perhatikan, ada dua properti, dua atribut yang sama, yaitu warna di dalam kelas kendaraan, kemudian ada warna di dalam kelas mobil. Oke, ditahan dulu, kita akan lanjut. Jadi untuk mengakses parents member, misalnya kita akses merek dulu, maka caranya bisa seperti ini. Misalnya kita buat public void access. Oke. Kemudian kita punya di sini merek. Maka kita langsung aja merek sama dengan, misalnya kita ganti Ford Toyota.
Oke. Jadi untuk mengakses parents member atau atribut dari superclass, seolah-olah atribut ini ada di sini gitu. Nah, jadi langsung aja merek sama dengan Toyota. Oke, kita coba apakah error. Oke, tidak error. Atau kita bisa menambahkan keyword super, merek sama dengan Suzuki misalnya. Oke, kita coba pakai error. Oke, seperti itu. Merek dan super merek itu cara kerjanya sama, prosesnya sama, dan hasilnya juga sama, yaitu sama-sama mengganti value dari atribut merek. Oke. Bagaimana kalau kita mengakses atribut warna? Kalau misalnya kita katakan begini, seperti contoh yang tadi, warna sama dengan hijau. Oke. Warna sama dengan hijau. Maka kira-kira atribut yang mana yang berganti? Warna yang ada di mobil kah? Atau warna yang ada di kendaraan? Jawabannya adalah warna yang ada di kendaraan. Kenapa? Karena atribut ini yang paling dekat dengan si kode ini. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mengakses atribut warna yang ada di kelas kendaraan? Nah, sorry, ini kelas mobil, saya kok salah. Nah, jadi bagaimana kita mengakses warna yang ada di kendaraan? Nah, maka ini kita perlukan super, warna sama dengan biru. Maka dengan ini, dua kode di atas dengan dua kode yang di bawah ini itu hasilnya berbeda. Dua kode yang di atas sama-sama yang diganti adalah si merek. Oke. Kemudian dua kode yang di bawah, kode yang pertama di sini yang diganti adalah atribut warna yang ada di kelas mobil. Kemudian kode yang di bawah yang diganti adalah atribut warna yang ada di kelas kendaraan. Itulah yang dimaksud dengan super. Oke. Untuk memperjelas hasilnya, kita coba saja cetak sistem out print line. Pertama, merek. Sistem out print line super merek. Kemudian sistem out print line warna. Sistem out print line super warna. Oke. Nah, jadi ini baris yang ini hasilnya akan Suzuki. Di sini hasilnya tetap si Suzuki. Kemudian yang di sini warna yang pertama hasilnya nanti hijau. Kemudian super warna hasilnya nanti biru. Kita lihat. Mobil saya kita panggil metodenya akses. Oke, kita lihat. Oke, ada yang salah di sini, bukan warna. Sorry. Oke, kita lihat.
seperti yang saya bilang tadi, 2 baris ini hasilnya Suzuki, 2 baris lagi itu hasilnya hijau dan biru. Oke, semoga paham bagaimana cara mengakses parents member. Oke, kemudian yang bagian lain dari parents member adalah dikatakan di situ tidak semua hal bisa diwarisi. Oke, misalnya seperti ini. Ini adalah atribut yang bisa diwariskan. Apabila kita tidak ingin mewarisi atau kita tidak ingin satu atribut itu dapat diwariskan, maka kita tinggal menempatkan private di depannya. Misalnya kita buat seperti ini, private string bread, misalnya sama dengan 1 ton gitu. Karena ada modifier private untuk atribut bread, maka atribut ini hanya bisa diakses dari dalam kelas ini. Artinya dia tidak bisa diwariskan. Oke, dia tidak bisa diwariskan. Coba kita praktekkan. Kita coba apakah error. Nah, kita di sini saja. System out println, system out println apa tadi, bread. Oke, bread. Bagaimana? Oke, kita lihat di sini. Berat has private access in kendaraan. Artinya apa? Atribut berat itu tidak bisa diwariskan. Nah, coba kita tambah dengan super. Apa yang hasilnya? Yay, sama saja. Berat has private access in kendaraan itu artinya dia tidak bisa diwarisi. Oke, kemudian ini tentang super, keyword super. Oke, kita akan menjelaskan tentang keyword super ini. Saya kosongkan dulu. Ini juga saya kosongkan biar clear. Keyword super itu menandakan kita akan mengakses super kelasnya. Jadi keyword super ini bisa digunakan untuk mengakses atribut atau metode atau konstruktor. Misalnya kita buat di sini ada satu atribut, misalnya string warna. Oke, string warna. Kita buat sama dengan merah deh. Nah, kemudian kita buat satu konstruktor public kendaraan. Oke. System out println konstruktor kendaraan. Oke. Konstruktor kendaraan. Oke, kemudian kita buat satu buah method public void klakson out print line. Kita buat ini pom. Oke, sekarang kita sudah punya string warna, atribut warna, kemudian
konstruktor kendaraan, kemudian kita punya metode klakson. Oke. Kita coba compile dulu apakah ada yang salah. Oke, sudah. Nah, kemudian kita membuat sesuatu di ini kelas mobil. Pertama kita buat satu atribut string warna sama dengan hitam. Lihat di sini kita buat atribut yang sama di dalam kendaraan dan dalam kelas mobil. Kemudian di sini kita membuat satu konstruktor. Nah, kemudian di sini kita akan membuat metode pengaksesan warna super. Kemudian metode pengaksesan warna saya, artinya warna di dalam kelas ini gitu. Oke, sekarang kita buat public static void main string args. Oke, kemudian kita buat mobil mobil saya sama dengan new mobil saya. Oke, kemudian kita akses mobil saya warna super, kemudian mobil saya warna saya. Oke. Untuk mengakses konstruktor dengan keyword super itu hanya bisa dilakukan di dalam konstruktor subclass. Artinya ketika kita ingin mengakses konstruktor superclass itu hanya bisa dilakukan di dalam konstruktor subclassnya. Di sini aja nih yang bisa nih. Kalau di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Kita contohin deh. Super. Oke, kita contohin. Tadi kodenya oke. Java mobil. Ada yang salah, mobil saya. Sorry, new mobil. Oke. Oke, Java mobil. Oke, konstruktor kendaraan. Oke, bisa dilihat ini sudah dijalankan. Apa namanya? Itu konstruktor kendaraan. Jadi kita telah memanggil konstruktor ini. Oke. Walaupun pada dasarnya tanpa ini hasil ini akan tetap kelihatan. Kita lihat ya. Java mobil. Oke, tetap kelihatan. Jadi apa maksud si super ya? Nah, misalnya gini. Misalnya di dalam kendaraan. Nah, di sini konstruktor punya parameter nih, misalnya merek, misalnya string merek. Maka misalnya kita buat di sini merek kendaraan, merek misalnya. Nah, apabila ada parameternya di dalam konstruktor kendaraan, maka kalau hanya kita buat seperti ini aja, maka dia akan error. Coba kita lihat.
Nah, kita lihat konstruktor kendaraan in class kendaraan cannot be applied to given types, seperti ini. Oke, maka dia akan error. Nah, jadi karena di sini nggak ada argumen kan di sini kita buat parameter, sedangkan extend kendaraan di sini kita tidak bisa menambahkan argumen di sini. Nah, jadi supaya tidak error, memang mekanisme kalau ada konstruktor dari sebuah kelas itu punya parameter, maka mekanisme extension tidak bisa biasa seperti ini. Jadi seperti apa? Kita lakukan super, misalnya mereknya Ford, seperti itu. Nah, oke, baru dia tidak error lagi. Merek kendaraan adalah Ford. Jadi ini adalah keyword super. Oke, kemudian sama seperti sebelumnya sebenarnya. Super, untuk mengakses yang kedua, kita akses dengan super itu adalah atribut dan method. Jadi super club sound, kemudian system out print line, super apa tadi, warna. Oke. Nah, untuk di sini maka kita buat ini aja, system out print line warna aja gitu. Kenapa? Karena memang di dalam metode ini tujuan kita adalah untuk mengakses parents membernya yang kepunyaan si superclassnya. Kemudian di sini kita mengakses apa yang ada di dalam kelas kendaraan, kelas mobil. Oke, kita compile, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita sudah melihat hasilnya. Oke, itulah sedikit tentang inheritance. Di dalam modul saya tidak menambahkan superclass yang memiliki konstruktor berparameter, tapi di dalam video saya sudah sertakan tutorial, jadi tidak apa-apa ya. Bagi kalian yang masih bingung, nggak apa-apa, itu biasa aja. Jadi coba untuk ulangi kodenya terus menerus sampai kalian paham. Semoga beruntung, tetap semangat, dan tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.